Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Wahid Isnin Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya pada pelajaran hari ini. Bu absen dulu ya. Yang pertama, Sevia Nafisa, Hadir. Leni Marcela, Hadir. Istifa Maratus, Hadir. Nesha Amaira, Hadir. Jingga Amelia, Apa? Alfa. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya Ibu akan memberikan materi pada hari ini ya. Ini dibagikan. Oke, materi tersebut jangan lupa dibaca di rumah. Kalaupun nanti Ibu sudah menjelaskan sedikit, jangan lupa dibaca di rumah. Karena membaca itu kan penting. Jadi kalau kalian nanti membaca itu akan mudah mengingat materi untuk selanjutnya. Apabila kalau misalnya nanti mau ujian semesteran, jangan belajarnya sistem kebut semalam. Jadi belajarnya besok ulangan, nanti malam belajar. Jadi kan kalau udah membaca dari sebelum-sebelumnya, kalian masih ingat pembelajarannya. Jadi enak buat dia hafalin kayak gitu ya. Sebelum masuk materi kita hari ini, kan kemarin udah menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, terus latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan khalifah-khalifahnya. Coba siapa yang masih ingat kemarin khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah siapa? Ayo. Saya, Bu. Khalifah pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ya benar, masih ingat ya. Oke, kita akan membahas kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama 5,5 abad, yaitu 550 tahun. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu pemerintahan yang dalam sejarah Islam sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Prestasi yang diraih oleh dinasti Abbasiyah seperti perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan hingga seni bangunan arsitektur. Terdapat beberapa poin tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua penertiban administrasi pemerintahan, yang ketiga politik dan militer, yang keempat ekonomi yaitu perdagangan, industri dan pertanian, yang terakhir seni budaya dan seni sastra. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Ada 3 faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya atau penyatuan budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian. Terus yang kedua, penertiban administrasi pemerintahan. Pada masa dinasti Abbasiyah ini membangun pemerintahan sangat baik dengan menertibkan pemerintahannya seperti pertama, pengangkatan wazir yaitu perdana menteri untuk membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. IPA tolong diperhatikan ya kalau ibunya menjelaskan, nanti nggak paham loh. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah yaitu sekretaris negara. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Keempat, ekonomi, perdagangan, perindustrian dan pertanian. Kemajuan sektor
ekonomi pada dinasti Abbasiyah ini sudah dibangun pada khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dan kemudian didorong oleh usaha-usaha para khalifah sebelumnya. Terdapat 3 sektor dalam perekonomian ini, yaitu perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Pada sektor perdagangan, pada masa Khalifah Al-Mahdi, perekonomian meningkat. Saat itu kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat, sehingga banyak mendatangkan kekayaan. Yang kedua, sektor perindustrian. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, kota Basra menjadi pusat industri seperti gelas, sabun. Sektor pertanian, pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dibangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani sehingga kehidupan masyarakat sejahtera. Yang terakhir, seni budaya dan sastra. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah dengan munculnya banyak tokoh-tokoh pada masa itu, yaitu pada seni sastra. Banyak penyair yang terkenal dalam dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang pertama Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, dan Al-Bukhari. Nah, itu tadi penjelasan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada, ibu yang tanya ya. Nah, ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang menjadi kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Tadi ibu udah jelaskan. Ayo, siapa yang tahu? Ilmu pengetahuan, penertiban administrasi negara, politik dan militer, ekonomi, seni budaya, dan seni sastra. Ya, benar. Berarti tadi Desa memperhatikan ya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah? Ayo, tadi ada 3. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Terjadinya asimilasi budaya, gerakan penaklukan, pendirian pusat studi dan kajian. Ya, benar. Terus di dalam sektor ekonomi terdapat beberapa sektor tadi yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Leni. Perdagangan, perindustrian, pertanian. Ya, benar. Oke, yang terakhir ya. Tadi kan di seni sastra terdapat penyair yang terkenal. Coba sebutkan satu aja, siapa yang penyair terkenal? Saya, Bu. Ya, siapa? Abu Nawas. Ya, benar. Jadi semuanya memperhatikan kan tadi saat ibu jelasin. Untuk pertemuan hari ini, bagaimana? Sudah paham semua kan? Ya. Oke, sebelum ibu tutup, tadi kan materinya yaitu kemajuan perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Tadi ada 5 poin penting pada perkembangan kemajuan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua penertiban administrasi negara, yang ketiga politik dan militer, yang keempat ekonomi, yaitu ada 3 bidang sektor: pertanian, perdagangan, perindustrian, dan yang terakhir seni budaya dan seni sastra. Jangan lupa dipelajari lagi, dibaca tadi materi yang sudah ibu berikan ya. Di rumah jangan lupa dibaca. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.